Pernah nggak Anda merasa lelah karena harus terus berusaha dan memaksa keadaan? Ada loh cara biar lebih tenang. Coba lepaskan paksaan itu. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih satu sikap penting dalam latihan kesadaran atau ya mindfulness, namanya non-striving. Bahasa gampangnya mungkin nggak maksa gitu ya. Ini katanya salah satu sikap inti mindfulness. Jadi apa sih sebetulnya maksudnya nggak maksa ini? Oke, jadi intinya tuh gini. Anda diajak untuk hadir sepenuhnya sama apa yang lagi terjadi sekarang. Dan ya, menerima pengalaman itu apa adanya. Tanpa terus-terusan gitu berjuang menubahnya atau ngejar hasil yang beda. Menarik. Jadi ini bukan berarti kita jadi pasrah atau nyerah gitu aja ya. Soalnya kan banyak tuh yang mikir, wah kalau nggak usaha ya nggak maju dong. Beda ya sama apatis. Nah, itu pertanyaan bagus. Dan emang beda tipis tapi penting. Non-striving itu bukan soal nyerah sama tujuan hidup Anda, bukan apatis. Bedanya lebih ke tidak memerangi momen saat ini. Gitu. Oh, tidak memerangi momen saat ini. Oke, oke. Anda tetap bisa kok bertindak, merencanakan masa depan, tapi melakukannya dari dasar penerimaan, bukan dari penolakan terhadap apa yang udah terjadi atau lagi terjadi. Ini sebetulnya soal ngelola energi kita lebih bijak, gitu. Oh, ngelola energi ya. Jadi energinya nggak habis buat ngelawan apa yang ada sekarang ini. Betul. Daripada energi terkuras buat melawan kenyataan yang, ya saat itu nggak bisa diubah, mending diarahkan buat respons yang lebih konstruktif. Oke, oke, mulai kebayang nih relevansinya. Tadi juga disebut kalau sikap ini bantu integrasikan mindfulness ke keseharian, bukan cuma pas meditasi aja. Nah itu gimana tuh caranya? Kok bisa sikap nggak maksa ini bantu kita lebih mindful sehari-hari? Ya, jadi gini. Pas Anda mulai latihan non-striving, Anda jadi lebih sadar sama dorongan internal kita yang kayak otomatis gitu. Dorongan buat harus ngelakuin sesuatu, harus benerin, harus ubah. Selalu ada kan? Iya sih, sering banget ngerasa gitu. Nah, dengan nggak langsung nurutin dorongan itu, Anda kayak menciptakan jeda, ruang. Ruang buat apa tuh? Ruang buat ngamatin aja. Ngamatin pikiran, perasaan, sensasi di badan, apa adanya. Kesadaran inilah inti mindfulness kan? Jadi non-striving itu kayak, pintu masuk buat menyadari autopilot kita yang selalu pengen berusaha terus. Dan ini bisa terjadi kapan aja, nggak harus pas duduk diem. Wah, oke. Jadi ini melatih otot kesadaran kita di situasi nyata ya. Contohnya nih, biar lebih konkret. Misal kita lagi stres atau frustrasi. Katakanlah kejebak macet parah, padahal lagi buru-buru banget. Gimana sikap nggak maksa ini mainnya di situ? Nah, pas banget contohnya. Dalam situasi macet itu, kan dorongan alaminya marah ya, ngomel, atau gelisah mikirin telat. Sikap non-striving ngajak Anda buat, pertama, sadari dulu dorongan itu. Oke, saya lagi kesel nih. Akui aja rasanya. Oke, disadari dulu. Terus? Terus, daripada Anda terus-terusan maksa mobil depan maju atau ngutuk situasi yang nggak bisa diubah saat itu, Anda coba terima. Ya oke, sekarang saya lagi macet. Gitu. Terima kalau lagi macet. Penerimaan ini bukan berarti Anda jadi suka sama macetnya, ya jelas nggak. Tapi Anda berhenti berperang sama kenyataan itu di dalam pikiran Anda. Berhenti perang batin gitu ya. Betul. Ini ngasih ruang buat respons yang lebih tenang. Mungkin jadi dengerin musik atau ya udah atur napas saja. Energinya nggak habis percuma buat ngelawan. Kedengarannya bagus ya, tapi jujur deh, ini kan pasti sulit ya diterapin. Apalagi kalau situasinya benar-benar nggak anak, atau rasanya nggak adil gitu. Rasanya kayak aneh gitu, nggak berjuang. Bukannya itu naluriah ya? Tentu saja sulit. Nggak ada yang bilang ini gampang kayak membalik telapak tangan. Makanya ini disebut latihan. Latihan terus-menerus, sama kayak sabar, kayak menerima. Kan bagian dari sikap mindfulness juga itu. Latihan ya kuncinya. Iya, tantangannya nyata. Karena kita udah terkondisi banget buat terus striving, terus berusaha. Kuncinya, mulai dari yang kecil-kecil aja. Latih sadar sama dorongan buat maksa itu muncul. Dan penting nih, jangan hakimi diri sendiri kalau lagi nggak bisa, kalau gagal. Oke, jangan self-judgment ya. Betul. Lihat aja keinginan memaksa itu sebagai, ya, bagian dari pengalaman manusiawi. Terus, dengan lembut, coba balik lagi ke sikap non-striving. Pelan-pelan.
Oke, masuk akal banget. Jadi ini proses, latihan, bukan hasil instan. Oke, kalau gitu kita coba rangkum ya. Sikap nggak maksa atau non-striving ini intinya adalah kunci buat bisa hadir utuh di momen ini. Menerima apa adanya tanpa pertempuran batin yang sia-sia. Dan justru dari situ bisa muncul kedamaian dan respons yang lebih bijak. Gitu ya? Tepat sekali. Kedamaiannya muncul bukan karena situasi luarnya berubah, tapi karena hubungan kita dengan situasi itu yang berubah. Nah sekarang, coba deh Anda renungkan ini sebentar. Gimana kalau ternyata tidak berusaha begitu keras buat mengubah atau melawan momen saat ini? Justru itu jalan tercepat buat Anda menemukan penerimaan dan ketenangan di dalam momen itu sendiri. Sesuatu buat Anda eksplorasi mungkin. Wah, dalam banget tuh. Oke, jadi bahan renungan ya buat kita semua. Nah, Anda udah nyimak sampai sini nih, tapi kok kayaknya belum follow, subscribe, atau kasih jempol ya? Apa jangan-jangan ada benci sama kita? Hahaha, bercanda kok. Terima kasih banyak sudah menyimak Hening Sejenak. Semoga obrolan ini ngasih sedikit ruang tidak memaksa di hari Anda ya. Sampai jumpa!